Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel dalam materi persamaan trigonometri Matematika Peminatan SMA kelas 11. Oke, kita akan masuk ke materinya. Yang pertama adalah persamaan trigonometri. Di mana dari pertemuan sebelumnya pernah dibahas bahwa persamaan trigonometri memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah persamaan trigonometri dasar, persamaan trigonometri lanjutan, dan persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Oke, sekarang kita akan masuk ke persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri dasar merupakan persamaan yang memuat satu atau lebih fungsi trigonometri dengan satu variabel. Persamaan dasar trigonometri ini meliputi yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Kan memiliki satu variabel ya, di sini variabelnya adalah X. Kemudian ada bentuk cos X sama dengan cos alfa, ada tan X sama dengan tan alfa, sin X sama dengan konstanta, cos X sama dengan konstanta, dan tan X sama dengan konstanta. Dengan X dan alfa dalam bentuk radian maupun derajat. Oke, kita akan bahas yang pertama persamaan trigonometri dasar. Jika menyelesaikan suatu persamaan trigonometri, berarti kita akan menentukan nilai-nilai X, karena variabelnya X ya, dalam satuan radian maupun derajat. Dengan demikian, kita akan menemukan solusi penyelesaian atau akar-akar persamaan trigonometri. Banyaknya anggota himpunan penyelesaian suatu persamaan trigonometri dapat berupa tidak ada himpunan atau himpunan kosong, hanya satu, maupun banyak penyelesaian. Penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Dalam menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar dapat digunakan aturan-aturan sebagai berikut. Ini ada dua bentuk ya, ada dalam satuan derajat dan satuan radian. Oke, yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X sama dengan alfa ditambah 360 dikali K derajat, karena ini dalam satuan derajat. Atau X sama dengan 180 dikurangi alfa dalam derajat, ditambah dengan 360 dikali K dalam derajat, di mana K-nya itu adalah elemen bilangan bulat. Oke, yang kedua, tan X sama dengan tan alfa. Penyelesaiannya hanya satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah 180 dikali K derajat. Kemudian, cos X sama dengan cos alfa. Ada dua lagi nih penyelesaiannya. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah 360 dikali K. Dan yang kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah 360 dikali K. Ketika yang tadi adalah dalam satuan derajat, ini merupakan dalam satuan radian. Apa sih bedanya? Oke, di sini kita bisa lihat. Ketika di satuan radian, yang pertama sin X sama dengan sin alfa. Ketika alfa tidak dituliskan dalam derajat, maka dia dianggap dalam satuan radian. Penyelesaiannya sama ya. Oke, yang pertama ada dua, sin X sama dengan sin alfa dalam radian. Penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah 2pi dikali K. Ketika dalam derajat adalah X sama dengan alfa ditambah 360 dikali K derajat, maka dalam satuan radian adalah X sama dengan alfa ditambah 2pi, karena 2pi itu setara dengan 360 derajat, sehingga X sama dengan alfa ditambah 2pi dikalikan K. Yang kedua sama, 180 derajat dikurangi alfa, itu kan dalam derajat. Ketika dalam radian berarti X sama dengan pi dikurangi alfa ditambah 2pi dikali K. Kemudian yang kedua, tan X sama dengan tan alfa. Penyelesaiannya hanya X sama dengan alfa ditambah pi dikalikan dengan K. Yang terakhir yaitu cos X sama dengan alfa. Penyelesaiannya ada dua lagi, yaitu yang pertama, X sama dengan alfa ditambah 2pi dikalikan K.
Dan yang kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah 2pi dikalikan dengan K. Ingat, K-nya itu adalah elemen bilangan bulat. Contohnya, oke, kita masuk ke contoh ya, biar tidak pusing memahaminya. Tentukan akar masing-masing persamaan trigonometri di bawah ini dan tuliskan himpunan penyelesaiannya. Oke, yang pertama soalnya adalah sin X sama dengan sin 40 derajat, di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Yang kedua adalah B tan X sama dengan tan 54 derajat, di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang terakhir adalah sin dari 2x dikurangi 30 derajat sama dengan setengah, di mana x-nya di antara 0 sampai 360 derajat. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, sin x sama dengan sin 40 derajat, di mana x-nya di antara 0 sampai 360 derajat. Penyelesaiannya kan ada ini. Sin x sama dengan sin alfa derajat ya, ini bentuknya. Maka penyelesaiannya ada dua, di mana X sama dengan alfa ditambah 360 dikalikan K derajat, dan X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah 360 derajat dikalikan K. Oke, sehingga X yang kita peroleh adalah yang pertama, X sama dengan alfa. Alfa derajatnya kan 40, berarti X sama dengan 40 derajat. Menggunakan cara yang pertama ini ya. Cara yang ini. Ketika alfanya adalah 40, maka X-nya sama dengan 40 derajat. Oke, ini kan ada 360 dikalikan K, ya kan? K-nya elemen bilangan bulat. Oke, kita masukkan K-nya 0, hasilnya adalah 40 derajat. Ketika kita masukkan K sama dengan 1, berarti 40 ditambah 360 dikali 1, hasilnya adalah 400. Nah, padahal di sini kita tahu bahwa syaratnya X-nya itu di antara 0 sampai 360 derajat, sehingga 400 tidak masuk ya. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. X sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfanya 40 derajat, ditambah 360 dikali K-nya 0. Kita peroleh 140 derajat. Kemudian ketika K-nya 1, maka diperoleh 500. Dilihat lagi bahwa X-nya tidak boleh lebih dari 360 derajat, sehingga akar-akarnya adalah 40 derajat dan 140 derajat. Oke, ketika ditanyakan, mengapa 500 derajat bukan merupakan penyelesaian? Jawabannya adalah karena 500 derajat tidak di dalam syaratnya, karena syaratnya ada X-nya itu, penyelesaiannya itu harus di antara 0 sampai 360 derajat. Begitu ya? Mudah. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Soalnya adalah tan X sama dengan tan 54 derajat, di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Karena ini dalam bentuk tan, maka penyelesaiannya hanya satu ya, yaitu X. X sama dengan alfa ditambah 180 dikalikan K derajat. Oke, ketika kita gunakan K-nya sama dengan 1, maka hasilnya adalah 54 derajat. Oke, ketika K-nya 0, hasilnya adalah 54 derajat. Ketika K-nya sama dengan 1, tinggal kita masukkan ke persamaan. Berarti 54 derajat ditambah 180 dikalikan 1, hasilnya adalah 234. Ketika K-nya 2, berarti kita hitung saja. 54 derajat ditambah 180 dikalikan 2. 180 dikali 2 hasilnya 360, sehingga itu sudah ditambah 54 hasilnya akan lebih dari 360, sehingga itu bukan merupakan penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 54 derajat dan 234 derajat. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal contoh yang nomor 3. Sin dari 2x dikurangi 30 derajat sama dengan setengah, di mana x-nya di antara 0 sampai 360 derajat.
Oke, bentuk yang ketiga ini sama saja dengan bentuk yang sin X sama dengan konstanta, ya kan? Sin X sama dengan konstanta, konstantanya adalah setengah. Caranya kita ubah dulu sin X sama dengan konstanta menjadi sin X sama dengan sin alfa dalam bentuk derajat. Oke. Karena sin 30 derajat sama dengan setengah, ya kan? Kita tahu bahwa sin 30 sama dengan setengah, berarti konstanta setengah ini bisa kita ganti menjadi sin 30. Alfanya 30 derajat kan? Oke, sehingga kita peroleh sin dari 2x dikurangi 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Ini sudah mendalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, penyelesaian dari sin X sama dengan sin alfa ada dua macam. Yang pertama, dengan X sama dengan alfa ditambah 360 dikalikan dengan K. Oke, tinggal kita masukkan sin X sama dengan sin alfa. X-nya kan berupa 2X dikurangi 30 derajat. Alfanya 30. Berarti kita tulis 2X dikurangi 30 derajat sama dengan alfanya 30. Berarti 30 ditambah 360 derajat dikalikan K. Nah, dari sini tinggal kita selesaikan saja. Diperoleh berarti 2X sama dengan ruas kiri negatif 30 alfa dipindah ke ruas kanan berarti menjadi positif sehingga diperoleh 2X sama dengan 30 ditambah 30 yaitu 60 derajat ditambah 360 derajat dikalikan K. Ketika kedua ruas kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah X sama dengan 30 derajat ditambah 180 dikalikan K. Ingat bahwa K ini merupakan elemen bilangan real. Sehingga ketika K sama dengan 0, kita peroleh penyelesaian X sama dengan 30 derajat. Ketika K sama dengan 1, kita peroleh 30 ditambah 180 derajat, yaitu hasilnya 210. Oke. Untuk penyelesaian yang kedua yaitu dalam bentuk X sama dengan 180 dikurangi alfa derajat ditambah 360 dikalikan dengan K. Sama saja kita tinggal masukkan X-nya itu kan berupa 2X dikurangi 30 ya dari soal, maka kita peroleh 2X dikurangi 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya 30 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Sama, kita selesaikan. Kita peroleh bahwa 2X dikurangi 30 derajat sama dengan 150 ditambah 360 dikalikan K. Masih kita selesaikan, diperoleh 2X sama dengan 180 derajat ditambah 360 dikalikan dengan K. Kemudian ketika dua ruas kita bagi menjadi 2, hasilnya adalah X sama dengan 90 derajat ditambah 180 dikalikan dengan K. Sama, ketika K-nya adalah elemen bilangan real, maka K sama dengan 0 kita peroleh X sama dengan 90 derajat. Ketika K-nya sama dengan 1, kita peroleh X sama dengan 270 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis 30 derajat, 90 derajat, 210 derajat, dan 140 derajat. Oke, berikut merupakan latihan soal yang perlu kalian kerjakan untuk latihan ya. Yang sama seperti tadi contoh soal tadi, tinggal kalian selesaikan. Oke, terima kasih. Sekian dari Bu Amel. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.